Swastiastu. Halo, selamat sore anak-anak. Senang sekali ya pada kesempatan sore hari ini Ibu Mas Liana Agustini bisa kembali lagi menemani Anda belajar bahasa Indonesia ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memohon kelancaran selama pembelajaran berlangsung. Berdoa dipersilakan. Ibu minta pada Anda ya, jadi karena kita melakukan pembelajaran secara virtual, jadi kalau mikrofon dihidupkan secara sekaligus maka akan terjadi trouble suara. Makanya kalau kalian bicara Anda bisa mengklik ya, ini ada tangan tengah-tengah ya, angkat tangan, jadi bisa diklik atau kalian mau langsung menaikkan tangan Anda juga bisa ya, sampaikan apa yang Anda sampaikan. Atau mungkin ada sesuatu yang kurang jelas, bisa Anda silang. Baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Dicek di partisipan, semua hadir ya. Kirimkan untuk Pranala, Google Form kalian kehadiran di WhatsApp ya. Oke, Ibu kirimkan. Ya, silakan Anda isi. Silakan diisi dan sembari itu Ibu ingin menayangkan sesuatu pada Anda. Kita mulai. Terima kasih untuk yang sudah mengisi. Iya. Sudah terlihat di layar Anda? Sudah. Oke, itu dia ya yang ingin Ibu tampilkan pada Anda. Anak ya. Kalian sudah menyaksikan sebuah tayangan video. Jadi sebuah tayangan video tersebut itu Ibu bikin spesial untuk Anda. Ibu ingin Anda ini berkomentar nih mengenai kalau melihat video yang tadi, apa sih yang ada di bayangan Anda? Nah, siapa yang mau bicara nih? Ayo, siapa? Siri, silakan Siri. Apa yang dapat Siri tangkap dari video tadi, Siri? Oke, saya ingin berpendapat sedikit mengenai videonya. Jadi, menurut saya itu videonya menjelaskan proses terjadinya pelangi, tapi dengan versi singkat dan sederhana. Jadi video itu bisa lebih mudah untuk dipahami, karena kan jika dibandingkan dengan video-video pada umumnya, itu cenderung banyak bergambar gitu, terlalu komplit gambarnya, sehingga kadang menutupi penjelasan atau tulisannya jadi agak sulit gitu untuk dipahami. Oke, terima kasih. Ya. Oke, segitu sudah lengkap banget ya. Jadi Firi menyampaikan bahwa video tadi berisi tentang gambar-gambar yang menjelaskan bagaimana terjadinya proses pelangi. Selain Siri mungkin ada yang mau bicara lagi? Ada? Dari tadi yang sampaikan Siri sudah cukup sih ya. Jadi video tadi
menjelaskan pada kita bagaimana proses terjadinya pelangi anak-anak. Nah, kalau bicara proses, berarti itu ada tahapan, kejadian, dan itu adalah bagian dari sebuah materi teks. Teks yang akan kita bicarakan pada kesempatan sore hari ini di mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi, tes yang berisi sebuah kejadian, proses, alam, kalau bukan alam, sosial, budaya. Nah, itu adalah karakteristik dari teks eksplanasi. Sudah siap belajar teks eksplanasi? Sudah ya, mana jempolnya? Oke, terima kasih. Untuk apa kita belajar teks eksplanasi? Anda adalah jurusan sains, IPA ya. Jurusan IPA tuh biasanya kan pekerjaannya kedokteran, atau mungkin bagiannya riset-riset. Nah, kalau kita sudah bicara mengenai sains teks seperti itu, maka berbagai teks yang berhubungan dengan sebab alam, kejadian, bagaimana fenomenanya atau sosialnya, itu juga akan menjadi materi-materi kita kelak yang mendukung profesi kita. Makanya kalian belajar kalau di kelas 10 ada yang namanya teks laporan observasi, dan pada kesempatan kali ini teks eksplanasi anak-anak. Oke anak-anak, Ibu juga ingin menampilkan sesuatu pada Anda. Selain menampilkan video, Ibu juga punya ini. Oke. Sudah terlihat ya, satu orang bisa hidupkan mic menyampaikan, sudah terlihat? Sudah. Oke, terima kasih. Baik, ini dia ya, struktur dan kebahasaan teks eksplanasi materi kita pada sore hari ini ya. Jadi struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran anak-anak, jadi yang pertama Ibu ingin mengajak kalian menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, Ibu akan mengajak Anda menilai struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Jadi akan ada dua tujuan yang harus kita gapai pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Skenario pembelajaran, kita akan melakukan stimulasi juga, pengumpulan data, kemudian ada pengolahan data, Anda akan mengolah data, kemudian akan membuktikan juga apakah data Anda benar-benar benar, dan terakhir kita akan melakukan proses penyimpulan yaitu generalisasi. Ada pertanyaan untuk salin dia Ibu sampaikan? Kalau sudah pas, kasih jempolnya. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang setelah menyampaikan tujuan dan skenario, Ibu akan menampilkan LKPD. Nah, ini yang akan Anda lakukan pada sore hari ini ya. Sudah terlihat ya, ini tujuannya. Jadi materi kita struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Ini materi ajarnya. Kalian bisa lihat struktur ini ada terdiri dari ini. Kebahasaannya di sini ada 8. Tapi kalau kita mau lebih detail lagi, ini nomor 2 itu ada 2 item. Konjungsinya itu ada kausalitas dan kronologis. Ini ajak Anda menganalisis sebuah struktur teks, apakah benar-benar sudah cocok menjadi struktur teks eksplanasi. Kemudian setelah Anda sampaikan, Anda pilih teman yang mau Anda analisis ya. Jadi Anda cek, berikan penilaian, oke? Kemudian ini ada soal-soal formatif. Baiklah anak-anak, oke, ada pertanyaan sebelumnya? LKPD? Ada yang mau bertanya mengenai LKPD? Ada yang kurang jelas? Semua sudah jelas, semua sudah paham, tidak ada yang mau bertanya? Kalau ada bisa angkat tangan? Tidak ada, baiklah. Kalau tidak ya, Ibu minta salah seorang siswa untuk menyampaikan sebuah teks, membacakan. Yang membacakan kali ini Ibu minta coba Ayu Gita. Ayu Gita, sudah terlihat di layar teksnya? Sudah, Bu. Silahkan coba dibaca. Dan kalian coba analisis juga langsung ya. Baik, sebelumnya apa suara saya sudah terdengar dengan jelas? Jelas? Baik, terima kasih.
Secara geografis, hampir seluruh tsunami terjadi di kawasan lingkaran api Pasifik dan kawasan palung Sumatera di Samudra Hindia. Risiko tsunami dapat dideteksi dengan sistem peringatan dini tsunami yang mengamati gempa-gempa berkekuatan besar dan melakukan analisis data perubahan air laut yang terjadi setelahnya. Jika dianggap ada risiko tsunami, pihak Jadi coba kalian buat hipotesis dari pertanyaan Ibu. Ibu mau bertanya, kalian menyampaikan hipotesisnya ya. Pertanyaan Ibu adalah, dilihat dari struktur teks eksplanasi anak-anak, apakah teks eksplanasi yang disajikan tadi disampaikan dibacakan oleh Ayu Gita itu telah memenuhi struktur teks eksplanasi yang baik? Dan apakah sudah memuat kebahasaan? Nah, coba. Apakah sudah memuat kebahasaan? Apakah strukturnya sudah baik? Coba Ibu minta Marta. Silakan Marta coba berikan hipotesis nih. Jawaban singkat saja. Dugaan sementara. Hipotesis menurut saya, teks eksplanasi berjudul tsunami berisi struktur interpretasi. Namun, teks tersebut hanya berisi simpulan, sedangkan pendapat penulis tidak isi. Jadinya nggak baik gitu, nggak lengkap. Oke, baik, terima kasih ya sudah menyampaikan dugaan sementaranya. Kemudian bagaimana nih ya? Harus ada dua nih yang berikan dugaan. Permita Sari, coba sampaikan dugaan versi Permita. Iya, struktur teks eksplanasi yang berjudul tsunami itu masih teracak mana yang pernyataan umum, deret penjelas, itu masih kacau. Tapi untuk teks tersebut sudah memuat kebahasaan dari teks eksplanasi. Kalian semua menganalisis, melihat kajian LKPD-nya dibuka, benarkah yang disampaikan oleh Marta dan Permita Sari? Kita lakukan analisis sesuai dengan tugas permintaan dalam LKPD yang Ibu buat ya. Kalian buat link Google Doc, kirim ke grup WA. Jadi silakan kirim ke grup WA-nya. Ibu tunggu ya. Langsung bekerja di sana, analisis di Google Doc. Waktu Anda bekerja 10 menit. Atau kirim ke WA pribadi Ibu saja ya. Jangan kirim ke grup WA. Jadi tolong kirim ke WA pribadi Ibu. Jadi silakan linknya dikirim ke WA pribadi Ibu. Jangan kirim ke grup ya. Biar rahasia isinya. Ya, sudah banyak yang kirim ya. Baik, sekarang akan Ibu monitoring lewat Google Doc. Oke, sudah masuk semuanya. Silakan mulai bekerja. Ingatkan cara mengaturnya sudah Ibu beritahu pada pertemuan kemarin. Bagaimana membuat link Google Doc. Atur agar bisa diedit oleh siapapun yang memiliki link. Oke? Silakan Marta diatur ulang. Oke, Rara, bagus. Lanjutkan.
Hmm. Baik anak-anak, sudah semua? Kalau sudah semua, tolong jempolnya ya. Oke. Belum Bu, lagi Kara, dikit. oh, belum lagi dikit, baik silahkan. Ya. Sudah semua? Belum kan? Kalau tidak, mulai. Tapi sebelum Ibu mulai nih, jadi kalian akan membacakan, kalian bertujuh akan menyampaikan hasil analisis dari kalian ya. Ibu minta kita ice breaking dulu nih, karena di pembelajaran sebelumnya katanya agak tegang. Ibu minta kalian menaikkan tangan semua. Gimana nih ice breakingnya? Ayo naikkan tangannya semua, peregangan dulu, lelah jari ini. Bisa digerak-gerakkan dulu kalau lelah. Menari ya, pakai musik. Enggak ya. Baik anak-anak ya, segitu saja ice breaking-nya. Ibu, kan karena yang pertama ya, yang pertama tadi mengirim link adalah Ayu Gita. Oke, jadi sama untuk menyampaikan analisisnya. Ayu Gita bisa di on mikrofonnya, bisa dilihat di layar. Inikah hasil karya Ayu Gita? Iya. Kan apa analisis kamu, tidak usah dibacakan lagi teksnya. Beritahu saja berantakan atau sudah pas. Untuk struktur teks eksplanasi berjudul tsunami itu, struktur teksnya masih kacau. Jadi untuk struktur yang benar sudah saya tampilkan di tabel. Di sana sudah ada pernyataan umumnya, darat penjelas, dan interpretasinya. Kemudian kalau untuk kebahasaannya, teks tersebut memuat kebahasaan teks eksplanasi. Kebahasaannya yang terdapat dalam teks eksplanasi berjudul tsunami ada 10, bisa dilihat juga dalam tabel yang sudah saya buat di Google Dokumen. Terima kasih. Terima kasih Ayu Gita. Anak-anak, jadi selain Anda menyampaikan hasil analisis, Anda juga saya minta untuk mengomentari ya. Jadi mengomentari analisis teman Anda.
Kebahasaan. Lalu untuk kebahasannya, untuk contoh kata yang bermakna denotatif adalah tsunami. Konjungsi kausalitas terdapat pada kata sebab, lalu konjungsi kronologis terdapat pada kata lalu, pronominal petunjuk terdapat pada kata ini, fokus pada hal umum yaitu pada kata tsunami, istilah ilmiah magnitudo, kata kerja relasional terdapat pada kata adalah. Rahasianya itu masih diacak. Oke, terima kasih Permita. Baik anak-anak, selanjutnya yang terakhir ya yang akan menyampaikan analisisnya. Silakan untuk Siri. Iya, Bu. Oke, jadi yang pertama itu menurut saya teksnya masih tidak tersusun yang rapi. Jadi dari pertama itu yang paragraf pertama itu adalah bagian interpretasi yang harusnya ditaruh di bagian akhir. Terus paragraf kedua itu adalah deret penjelas yang sudah tepat itu berada di bagian kedua. Terus yang terakhir ada bagian pernyataan umum yang harusnya diletakkan di bagian pertama, di paragraf pertama. Kebahasaannya sendiri itu sudah lengkap menurut saya. Itu yang pertama ada menggunakan kata bermakna denotatif yang ada pada paragraf terakhir, yaitu tsunami atau secara etimologi berarti ombak besar dan sebagainya itu. Kemudian ada menggunakan konjungsi kausalitas, itu ditandai dengan kata sebab pada kalimat sebab tsunami ini yang paling umum adalah gempa laut. Kemudian juga menggunakan konjungsi kronologis ditandai dengan kata lalu. Kemudian menggunakan pronominal penunjuk ditandai dengan kata ini, itu ada pada kalimat tsunami ini yang paling umum dan sebagainya. Kemudian fokus pada hal umum itu pada tsunami sesuai dengan topik. Kemudian menggunakan istilah ilmiah yang dipakai itu ditandai dengan kata meteor dengan contoh kalimat dan jatuhnya benda besar seperti meteor dalam air. Kemudian menggunakan kata kerja material ditandai dengan kata mengambil di contoh kalimat atau mengambil tindakan seperti evakuasi. Kemudian menggunakan kata kerja relasional ditandai dengan kata adalah di contoh kalimat penyebab lainnya adalah longsor. Kemudian menggunakan kalimat pasif ditandai dengan kata dideteksi di contoh kalimat risiko tsunami dapat dideteksi dengan sistem peringatan dini tsunami. Kemudian terakhir menggunakan kata serapan yakni ditandai dengan kata evakuasi diambil dari bahasa Inggris yaitu evacuation. Terima kasih. Terima kasih ya Siri. Baik, semua sudah bagus ya anak-anak. Ibu hentikan presentasi dulu. Baiklah anak-anak, itu tadi sudah hasil analisis dari kalian semua mengenai teks berjudul Tsunami. Jadi ini ada teks bahasaan yang semua ada dalam teks eksplanasi. Sekarang Ibu ingin memberikan kesempatan pada Anda untuk bertanya. Adakah yang mengenai pada sore hari ini? Mungkin masih belum paham konjungsi ini ya, jadi contoh dari konjungsi ini. Ini si Caira mau bertanya. Silakan Caira. Bu Ana, saya mau bertanya. Untuk mengenai simpulan itu, saya agak bingung untuk membedakannya. Jadi kalau ada teks itu, yang mana simpulannya saya kadang bingung gitu bedainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Caira. Seperti apa kita mengetahui sebuah teks itu bisa dikatakan simpulan atau tidak? Karena kan simpulan itu tidak wajib ada dalam sebuah teks eksplanasi. Jadi bingung, benar tidak ini simpulan ya? Oke. Baiklah anak-anak, simpulan dalam teks eksplanasi ini biasanya sebutannya adalah sebuah ulasan. Ulasan itu adalah review. Review itu adalah komentar. Nah, komentar inilah yang menjadi sebuah simpulan dari teks eksplanasi. Misalnya tadi ya, ketika apersepsi Ibu memberikan sebuah video mengenai terjadinya pelangi. Kalau kita mau membuat teks eksplanasi seperti teks tsunami, jadi itu mau dijadikan teks. Nah, di awal kita akan menyampaikan hujan adalah bla bla bla. Apa itu hujan?
Oh, air yang turun dari langit udah namanya hujan ya. Pokoknya dari awan turun air udah namanya kita hujan. Meskipun dia dibuat oleh manusia, karena ada yang namanya istilahnya hujan buatan. Sebuah pengertian dengan kata adalah karakteristik dari sebuah teks eksplanasi. Nah, jadi kalau sudah dia ada hal umum, berarti dia adalah miliknya identifikasi fenomena. Kemudian yang kedua, kalau Anda bertemu dengan konjungsi, kausalitas, sebab akibat, kenapa bisa terjadi hujan? Oh, karena tadi kan dalam penjelasan video, air naik ke atas membentuk sebuah uap, awan menjadi awan, kemudian jatuh. Ada matahari, sinar matahari memantul karena ada hujan, makanya kalau ada pelangi itu, pelangi ya, terjadinya pelangi ya, Jadi kalau ada sinar matahari, ada hujan memantul, maka hasil pembelokan cahaya membentuk sebuah pelangi. Kalau sudah ada kausalitas seperti itu, sebab akibat kenapa bisa terjadi sebuah fenomena, itu sudah bagian rangkaian kejadian. Kemudian di bagian terakhir, kalau dia memberikan sebuah komentar, itulah mengapa bla bla, mengapa pelangi selalu muncul di, nah itu kan komentar namanya. Sesuatu namanya kalau kita bicara tentang komentar berarti ada fakta, ada opini. Fakta, sesuatu bisa dikatakan fakta jika bisa dilihat, dirasakan, dibuktikan. Makanya bagian kedua rangkaian fenomena atau kejadian tersebut di bagian kedua teks eksplanasi ini, dia wajib harus berupa fakta. Nah, kenapa wajib berupa fakta? Karena opininya ada di bagian terakhir. Jadi yang pertama itu adalah penjelasan umum, yang kedua itu rangkaian fakta sebenarnya, fakta-fakta, karena kan sebab akibat itu fakta. Kalau tidak fakta, dia tidak bisa menjadi sebuah teks eksplanasi. Dan di bagian ketiganya, kalau dia berisi opini, pendapat, oh begini karena ini, jawab pantas kalau begini, itu sudah namanya sebuah simpulan atau interpretasi penilaian ya, bisa juga untuk teks eksplanasi. Untuk mengetahuinya dia pertama pasti berupa opini, teksnya dilihat penggalan paragraf itu apakah dia berupa opini atau tidak. Kemudian yang ketiga dia biasanya berupa simpulan pendek. Karena kalau yang di atasnya kan simpulan panjang, di awalnya pasti dia menjabarkan dengan lengkap. Yang ketiga ini harusnya dia pendek, singkat, jelas, padat. Tidak menjabarkan secara detail lagi sampai ada sebabnya mengapa tidak ada. Pokoknya dia singkat, padat, itu sudah sebuah simpulan. Boleh ada, boleh tidak. Kalau tidak ada, jangan dipaksa ada. Karena eksplanasi tidak mengharuskannya. Bella, ada lagi yang mau bertanya? Siapa lagi satu penanya ya, Rati. Silakan Rati. Ya, saya mau bertanya. Kalau misal kita nyusun teks eksplanasi, itu gimana caranya kita nyusun yang bagian awal kayak yang hal-hal umum, misal kita mau jelasin tentang COVID-19 gitu. Kita apa aja hal-hal umum yang bisa ditaruh di depan gitu. Baik, terima kasih. Ada lagi? Sama kalau yang bagian konjungsi yang yang kebahasaan, istilah ilmiah itu kata-kata yang kayak gimana aja yang termasuk istilah ilmiah gitu. Makasih. Oke, terima kasih ya sudah bertanya Rati ini. Oke Rati, yang pertama bagaimana cara kita menyusun teks eksplanasi misalnya saja materinya tentang COVID ya. Nah, jadi kalau Ibu nanti minta kalian pada endingnya membuat sebuah teks eksplanasi di materi kelas 11 ini. Membuat teks eksplanasi, kita harus paham bahwa ada 3 hal yang ya kalau kita mau buat yang sempurna, 3 hal, 3 komponen yang harus kita buat dalam sebuah teks eksplanasi. Pertama, kita tentukan dulu hal umumnya COVID. Apa itu COVID? Anggap tidak usah dulu buka literatur, tidak usah dulu buka buku-buku yang banyak, tidak usah buka Google dulu. Yang Anda pahami tentang COVID apa? Oh, COVID adalah salah satu virus yang muncul di tahun atau di awal tahun 2020 dengan itu sudah penjelasan umum tanpa Ibu membuka buku, buka Google, itu sudah di semua pemikiran orang-orang seperti itu. Itulah namanya hal umum, itu namanya identifikasi fenomena. Jadi menyampaikan hal-hal yang bersifat umum. COVID-19, 19 ya, jadi dia akhir tahun 2019, tapi mulai boomnya itu di tahun 2020 kalau di Indonesia. Jadi hal apa yang ada di benak Anda tanpa membuka buku, tanpa membuka Google,
yang ada di pemikiran Anda sesuatu yang umum. Oh, yang saya tahu dia ada virus. Dia munculnya akhir 2019 tapi boomnya di awal 2020. Dia adalah virus yang muncul pertama kali di Wuhan, Cina. Itu tanpa buka buku, itu sudah hal umum namanya. Itu sudah bagian dari identifikasi fenomena. Kemudian bagian kedua, kalau sudah itu mulailah kalian buka yang namanya literatur, buka buku, buka Google. Kenapa bisa terjadi yang namanya COVID? Ini virus apa sebenarnya? Penyebarannya bagaimana? Nah, itu sudah namanya sebab ya. Jadi, oh ini sebabnya gara-gara ini, jadi sentuhan ya, makanya kita tidak boleh bersentuhan karena ternyata virus ini datangnya dari sentuhan, tidak menggunakan masker, jadi ada cairan yang keluar dari mulut atau dari hidung yang kita tangkap ya, orang lain tangkap, kemudian terpaparlah virus COVID ini. Itu sudah namanya sebab. Dan di bagian akhir ketika Anda memberikan sebuah ulasan, oh makanya kita harus pakai masker, kita harus menjaga diri kita harus patuhi protokol dari pemerintah, itu sebuah komentar. Ketika Anda menyampaikan sebuah komentar Anda, hanya opini tanpa diselingi fakta, bolehlah itu menjadi sebuah ulasan atau review. Itu ya yang pertama pertanyaan dari Ratih ya. Kemudian yang kedua juga bertanya mengenai bagaimana menentukan sebuah istilah, begitu ya? Betul ya Ratih ya? Istilah ilmiah. Istilah ilmiah ya. Baik anak-anak, secara sederhana teks eksplanasi ini adalah teks yang berbicara tentang alam, sosial, budaya. Ketiga komponen ini, jadi dia hal-hal yang umum. Hal umum, alam, misalnya salah satunya pelangi, itu hal umum namanya. Atau tsunami, hal umum. Atau COVID-19, hal umum. Tapi kalau topiknya pisang goreng, tidak hal umum lagi. Oke? Kenapa tidak bisa jadi hal umum, Bu Ana? Karena kalau topiknya bagaimana cara membuat pisang goreng, nanti itu jadinya teks prosedur dia jadinya. Caranya hidupkan kompor, kemudian diaduk-aduk tepung, itu bukan lagi teks eksplanasi, bukan hal umum, itu pertama dulu secara logika bahasa. Namanya saja hal-hal yang bersifat khusus, seperti tsunami, seperti misalnya COVID. Berarti dia punya kajian. Di dunia ini kita mengenal yang namanya dunia pendidikan. Kesehatan kita mengkelompok-kelompokkan sesuatu. Anak-anak, kenapa? Itulah hal-hal ilmiah dalam kajian. Dia punya kajian, punya kelompok tersendiri. Seorang pendidik, dia punya kelompok kajian hal-hal teknis atau hal-hal ilmiahnya. Dunia kesehatan, kedokteran, dia akan berbicara tentang misalnya saja pantologi, membran. Jadi teks eksplanasi, dia berbicara hal-hal konteks ilmiah. Nah, tidak membicarakan hal-hal seperti yang khusus seperti pisang goreng lagi, tidak. Nanti kalau materi pisang goreng ada teks prosedur nanti. Bagaimana cara buat pisang goreng, bagaimana cara buat kolak sela ya, itu hal-hal khusus tidak dibicarakan dalam teks eksplanasi. Makanya hal-hal ilmiah itu hanya milik teks eksplanasi. Gimana cara mengkategorikannya? Anda harus analisis dulu kata-kata yang digunakan dalam teks eksplanasi. Kalau kita lihat teks tsunami tadi, wah, dia bicara tentang apa saja nih teks tsunami? Dia bicara tentang meteor, dia bicara tentang longsor, dia bicara tentang Samudra Hindia. Ini kajian geografi artinya. Itulah yang dimaksud teks eksplanasi. Dia punya kelompok kajian tersendiri, hal ilmiah teknis yang dia gunakan dalam pembentukan teksnya. Maka teks tsunami ini bisa dikategorikan menggunakan sebuah kajian geografi misalnya, karena ada kata samudra, ada kata lingkaran api Pasifik. Nah, itu ya maksudnya hal-hal teknis atau hal ilmiah dalam kajian teks eksplanasi. Baik anak-anak, karena waktu ya, Ibu harap semoga saja semua sudah paham. Kalau tidak paham nanti bisa di lain waktu Anda bertanya pada Ibu. Dan sekarang untuk benar-benar menguji pemahaman kalian, Ibu akan mengirimkan link. Ada 4 soal pilihan ganda yang Ibu buat untuk mengkaji seberapa paham Anda terhadap materi, struktur, dan kebahasaan teks eksplanasi. Ibu kirimkan ke grup WA. Jadi ke grup WA silakan Anda buat
dalam waktu 8 menit kayak cukup ya, karena cuma 4 soal. Oke. Sudah Ibu kirim? Silahkan dijawab 8 menit. Hasil pekerjaan Anda ya. Baik. Nilainya rentang 75 sama 100. Bagus ya, sudah di atas KKM. Oke. Ini ya. Oke. Ini jadi soal yang pertama jawabannya ini, yang centang hijau. Soal kedua, nih jawabannya yang ini, interpretasi. Tiga jawabannya kausalitas. Dan soal terakhir jawabannya vulkanik. Baiklah anak-anak, terima kasih. Itu berarti dari hasil tersebut bisa disimpulkan Anda sudah memenuhi syarat. Anda sudah paham nilai Anda rentang 75 sampai 100 berarti sudah masuk syaratnya. Oke, coba Ibu pilih Luci ya. Ayo Luci, coba disimpulkan pada sore hari ini. Baik, saya akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini. Pelajaran diawali dengan doa yang dipimpin oleh Rara, lalu guru memastikan siswa siap belajar dan mengecek kehadiran siswa. Guru menayangkan sebuah video yang lalu dikomentari oleh seorang siswa. Guru menampilkan salindia tujuan pembelajaran, lalu guru menampilkan dan menjelaskan isi LKPD. Guru menampilkan word text eksplanasi yang dibaca oleh Ayu Gita. Lalu guru menanyakan 2 pertanyaan yang lalu dijawab oleh Marta dan Permita Sari. Terima kasih ya Luci, sudah disimpulkan pembelajaran kita pada sore hari ini. Sekarang Ibu minta Anda mengisi pranala Google Form yang sudah Ibu kirimkan ke grup. Berikan refleksi pembelajaran ya. Ayo, silakan diisi refleksinya. Jangan lama-lama, jangan mengarang indah ya. 3 menit saja, poin-poinnya saja. Silakan. Dari refleksi Anda. Oke, ini ya. Apa senang mengikuti? Oh, 100% senang. Oh, sudah menggunakan teknologi semuanya 100%. Terima kasih ya. Refleksi pembelajaran kita hari ini. Berarti karena sudah 100%, saya bisa melanjutkan pelajaran. Untuk pembelajaran berikutnya ya, kita akan masih berbicara mengenai yang namanya teks eksplanasi. Akan melakukan apa? Masih Ibu rahasiakan. Yang pasti Ibu mau Anda memilih sebuah topik, entah topiknya bicara tentang alam, atau mungkin kejadian sosial, yang kira-kira bisa dibentuk menjadi sebuah teks eksplanasi. Anak-anak, Ibu akan cek partisipasi kehadiran Anda di akhir pembelajaran kita pada kesempatan sore hari ini. Semua lengkap. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita pada sore hari ini. Saya persilakan pada Rara untuk menutup pelajaran dengan doa. Silakan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat berguna di masa yang mendatang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas. Dadah. Terima kasih Bu Bisa, Alma. iya, Dadah. bisa keluar dari ruang habis ini ya.